Halo semuanya, perkenalkan kami adalah mahasiswa BINUS University dari jurusan Computer Science. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas AOL untuk mata kuliah Operating System. Kami adalah kelompok 7 dari kelas LK01. Untuk anggota tim kami sendiri, terdapat saya sendiri, Nathan Edmund Van Loo, kemudian terdapat Melson Mangala Prawira, dan juga terdapat Hans Dominic Tirta. Untuk outline materi presentasi kami sendiri, yang pertama kita akan mulai dengan pembahasan terkait virtualization. Kita akan lanjut kemudian ke hypervisor, kemudian terdapat virtual machine, kemudian kita akan membahas tentang VirtualBox, dan yang terakhir kami akan menyediakan video tutorial terkait instalasi dan penggunaan VirtualBox. Untuk mulai, kita akan membicarakan dan membahas tentang virtualization. Jadi, virtualization adalah teknologi yang memungkinkan pembuatan versi virtual dari hardware, software, network, atau storage. Virtualization ini memungkinkan satu hardware untuk menjalankan beberapa lingkungan sistem operasi atau aplikasi secara terisolasi. Virtualization memanfaatkan hypervisor untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya hardware secara virtual ke berbagai lingkungan virtual. Virtualization ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu efisiensi penggunaan sumber daya, di mana virtualization memungkinkan beberapa sistem operasi untuk berjalan pada satu hardware dan mengurangi pemborosan sumber daya. Manfaat yang kedua yaitu penghematan biaya, di mana virtualization ini mengurangi kebutuhan hardware, fisik, dan pemakaian energi. Manfaat yang ketiga yaitu skalabilitas, di mana virtualization ini menambah dan mengurangi kapasitas sumber daya dengan mudah tanpa menambah hardware. Kemudian manfaat yang keempat yaitu kemudahan pengelolaan, di mana virtualization seperti virtual machine ini dapat dengan mudah diatur, di-backup, atau dipindahkan antar server. Kemudian, manfaat yang terakhir yaitu isolasi lingkungan, di mana setiap virtual machine ini terpisah dari yang lain, sehingga meningkatkan keamanan dan mempermudah pengujian aplikasi. Kemudian, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari virtualization. Yang pertama, terdapat server virtualization yang membagi satu server fisik menjadi beberapa server virtual. Contohnya yaitu VMware ESXi dan Microsoft Hyper-V. Kedua, terdapat desktop virtualization yang menjalankan sistem operasi desktop secara remote dari server. Contohnya yaitu Virtual Desktop Infrastructure atau VDI. Ketiga, terdapat network virtualization yang memisahkan fungsi network atau jaringan dari hardware fisik. Contohnya yaitu Virtual LAN atau VLAN. Keempat, terdapat storage virtualization yang menggabungkan perangkat penyimpanan fisik menjadi satu sistem penyimpanan virtual. Contohnya yaitu Storage Area Network atau SAN. Kemudian, jenis virtualization terakhir yaitu Application Virtualization yang memisahkan aplikasi dari sistem operasi dan memungkinkan aplikasi ini untuk berjalan di berbagai perangkat. Contohnya yaitu VMware ThinkApp. Berikutnya, kita akan membahas tentang hypervisor. Jadi, hypervisor ini adalah software yang memungkinkan pembuatan dan pengelolaan virtual machine pada hardware. Hypervisor bertindak sebagai lapisan antara hardware fisik dan sistem operasi virtual untuk memungkinkan beberapa OS untuk berjalan pada satu hardware secara efisien. Fungsi utama dari hypervisor yaitu yang pertama, menyediakan isolasi antara VM agar tiap VM ini beroperasi secara independen. Fungsi kedua yaitu mengalokasikan dan mengoptimalkan penggunaan CPU, RAM, dan storage ke virtual machine. Kemudian fungsi terakhir yaitu mendukung perpindahan virtual machine antar server fisik tanpa downtime atau disebut juga dengan istilah live migration. Untuk hypervisor sendiri, ini terdapat dua tipe, yaitu tipe pertama, bare metal hypervisor, dan tipe kedua, hosted hypervisor. Untuk tipe pertama, yaitu bare metal hypervisor, ini dia dijalankan langsung pada perangkat keras fisik tanpa memerlukan sistem operasi host. Contoh dari tipe 1 hypervisor seperti VMware ESXi dan Microsoft Hyper-V. Keunggulan dari tipe 1 atau bare metal hypervisor adalah performanya lebih tinggi, stabil,
dan cocok untuk digunakan untuk data center. Kemudian tipe hypervisor yang kedua yaitu tipe kedua yang dinamakan hosted hypervisor. Nah, hosted hypervisor ini dijalankan di atas sistem operasi host yang ada. Contoh tipe 2 yaitu seperti Oracle VirtualBox atau VMware Workstation. Keunggulan dari tipe 2 hosted hypervisor ini adalah dia mudah diatur dan digunakan untuk keperluan non-produksi seperti pengembangan aplikasi. Kemudian, kita akan membicarakan tentang virtual machine. Nah, jadi virtual machine ini atau dikenal dengan istilah VM adalah lingkungan komputasi berbasis software yang meniru fungsi hardware fisik. VM ini dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi seperti komputer fisik. Untuk virtual machine sendiri terdapat 4 komponen utama. Yang pertama yaitu GUIS Operating System, yang merupakan sistem operasi yang berjalan di dalam VM, contohnya seperti Windows ataupun Linux. Komponen yang kedua yaitu virtual hardware, yang terdiri dari contohnya seperti CPU virtual, RAM virtual, storage virtual, dan juga NIC virtual. Komponen ketiga dari VM adalah hypervisor, yang merupakan software yang mengelola VM dan memetakan sumber daya fisik ke virtual, yang sebelumnya telah kita bahas. Kemudian komponen utama terakhir dari suatu virtual machine adalah virtual disk file, yang merupakan representasi penyimpanan data untuk sistem operasi dan aplikasi. Berikutnya kita akan membahas lebih tentang manfaat dari virtual machine yang akan dilanjutkan oleh teman saya Melson. Oke, sekarang kita masuk ke manfaat virtual machine. Yang pertama itu isolation. Isolation itu dia memisahkan operating system dan aplikasi untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, consolidation. Consolidation itu dia memaksimalkan pemanfaatan hardware dengan menjalankan beberapa virtual machine di satu mesin. Terus yang ketiga, portability. Dia memungkinkan aplikasi berjalan di berbagai platform tanpa perubahan konfigurasi hardware. Yang keempat itu testing, yaitu memfasilitasi pengujian aplikasi di berbagai operating system. Terus yang kelima, disaster recovery, itu mempermudah pencadangan dan pemulihan sistem. Dan yang terakhir, cost efficiency, yaitu mengurangi kebutuhan hardware fisik dan biaya operasional. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis virtual machine. Virtual machine itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sistem virtual machine. Yang kedua, proses virtual machine. Dan yang ketiga, hypervisor atau VM monitor. Jadi, sistem virtual machine itu dia menyediakan virtual environment lengkap yang menyerupai sistem fisik. Setiap VM dapat menjalankan operating system yang sepenuhnya terpisah. Contohnya itu VirtualBox atau VMware. Terus yang kedua, proses virtual machine. Proses virtual machine itu dia menjalankan aplikasi tertentu dalam virtual environment, namun tidak menyediakan operating system yang lengkap. Contohnya Java Virtual Machine. Terus yang ketiga tadi hypervisor atau VM monitor. Ini sudah dijelaskan sama teman saya Nathan tadi, jadi saya jelaskan hanya sedikit saja. Dia itu software yang membuat dan mengelola virtual machine. Dan dia itu dibagi menjadi dua, yaitu bare metal hypervisor dan hosted hypervisor. Di mana bare metal ini yang berjalan tanpa operating system host, contohnya seperti Microsoft Hyper-V, dan yang hosted ini berjalan di atas operating system host, contohnya seperti VirtualBox. Nah, apa itu VirtualBox? VirtualBox itu merupakan software virtualisasi yang memungkinkan user untuk menjalankan operating system lain di dalam operating system host melalui virtual machine. Bersifatnya itu open source dan mendukung berbagai operating system seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Apa kelebihan dari menggunakan VirtualBox? Yang pertama, dia tersedia secara gratis dan memiliki open source code sehingga dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan user. Yang kedua, eh, dapat menjalankan banyak guest operating system pada berbagai platform host. Dan yang ketiga, dapat berjalan di berbagai operating system host seperti Windows, macOS, atau Linux. Lalu, kalau kekurangannya dari menggunakan VirtualBox itu apa saja? Yang pertama,
memiliki performa yang lebih rendah karena berjalan di atas operating system host. Lalu yang kedua, VirtualBox mungkin tidak mendukung alokasi sumber daya hardware sebaik solusi virtualisasi lain. Dan yang ketiga, kurang cocok untuk kebutuhan visualisasi yang lebih canggih, seperti pengelolaan VM skala besar. Selanjutnya tentang cara kerja VirtualBox akan disampaikan oleh teman saya Hans. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja VirtualBox. Sebelumnya kita mungkin tahu kalau VirtualBox itu memungkinkan kita untuk ngebuat dan mengelola sebuah virtual machine atau beberapa virtual machine. Dan pada virtual machine ini terdapat sistem operasi utama yang menjalankan aplikasi seperti VirtualBox itu sendiri. Nah, untuk ini kita sebut dia sebagai host OS-nya. Sedangkan kalau sistem operasi tambahan yang berjalan di dalam lingkungan virtual, itu kita bisa sebut dia sebagai guest OS. Nah, mungkin kalau kita bisa lihat pada gambar di samping, kita bisa lihat nih ilustrasi bagaimana virtual machine ini bekerja. Nah, seperti yang ada di ilustrasi, mungkin setiap virtual machine yang diciptakan itu dia bersifatnya terisolasi. Jadi, dari virtual machine yang satu ke lainnya, ataupun ke host itu sendiri, itu mereka terpisah. Tentunya hal ini dia memberikan keamanan yang lebih tinggi. Karena kalau misalnya salah satu virtual machine itu kena virus atau semacamnya, itu tidak akan berpengaruh ke virtual machine yang lainnya. Selain itu juga, setiap virtual machine ini memerlukan sistem operasinya sendiri, atau guest OS-nya sendiri, lalu filenya sendiri, atau juga aplikasinya sendiri. Nah, oleh karena itu, konsep virtualisasi ini itu dia membutuhkan sumber daya yang cukup besar, karena setiap virtual machine itu berjalan secara independen tanpa membagi sistem dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya, saya mungkin akan menjelaskan sedikit tentang analogi kerja dari VirtualBox. Jadi misalkan bayangkan kita punya sebuah gedung hotel, kita sebut saja sebagai host OS dan hardware-nya. Lalu di dalam hotel ini terdapat ruangan atau kamar-kamar yang terisolasi. Kita sebut saja kamar hotel yang pertama sebagai virtual machine 1, kamar hotel yang kedua kita sebut sebagai virtual machine kedua, dan seterusnya. Nah, di setiap kamar tentunya juga memiliki akses terhadap listrik, air, dan internet. Nah, kita sebut saja hal ini sebagai sumber daya hardware-nya. Nah, misalnya kalau senarionya di ruangan kamar hotel pertama terdapat sedikit masalah di misalnya ada kebocoran air ataupun masalah internet, tentunya masalah itu hanya dialami oleh virtual machine yang pertama. Dia tidak akan mempengaruhi ke virtual machine yang lainnya. Mungkin kurang lebih seperti itu analoginya, boleh di next. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tutorial VirtualBox. Di sini saya akan menargetkan untuk menginstal Ubuntu versi 24.04 menggunakan VirtualBox versi 7.1. Oke, di tutorial ini kita akan menginstal VirtualBox dan di dalamnya kita akan menggunakan Ubuntu desktop. Nah, hal pertama yang kita harus lakukan, kita harus download dulu. Jadi teman-teman bisa buka dari Google atau website lainnya, buka www.virtualbox.org/wiki/downloads. Nah, di sini dia akan menampilkan latest version dari VirtualBox. Cuman karena kita ingin pakai versi 7.1.0, mungkin kita bisa pakai previous release-nya. Jadi di sini kita bisa scroll ke bawah, klik yang previous releases di bawah kanan sini, lalu kita pilih yang 7.1. Nah, kita tinggal scroll ke bawah aja untuk yang 7.1.0. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, saya akan menginstal menggunakan Windows Host. Jadi ini disesuaikan saja sama perangkat OS yang kalian punya. Nah, karena udah download, jadi aku nggak perlu download lagi. Nah, selanjutnya kita buka website ubuntu.com/download/desktop. Nah, di sini kita akan download versi latest-nya yaitu Ubuntu 24.04.1. Nah, di sini kita tinggal download, klik dari green button-nya aja di sini. Nah, mungkin karena aku udah download, aku bisa show. Jadi nanti kita bakal butuh dua file ini, yang dari Ubuntu dan satu lagi dari VirtualBox. Nah, mungkin kita bisa langsung aja open file yang exe-nya ini. Kita akan download VirtualBox-nya. Ini dia saja. Oke, jadi di sini sebenarnya setup-nya cukup mudah. Kita tinggal next-next aja dan terakhir kita tinggal finish.
Oke, VirtualBox udah di-download. Kita bisa start Oracle-nya dan finish saja. Nah, kita tinggal buka aplikasinya, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi yang hal pertama, jadi di sini kita bisa klik new saja. Nah, untuk namanya bebas, jadi aku bakal kasih yang gampang aja. Kita pakai Ubuntu-nya aja. Lalu untuk folder di sini kita pakai yang default, ini untuk menyimpan virtual machine-nya. Oke, untuk yang ISO image di sini kita bisa masukin dari file yang kita download di Ubuntu website tadi. Jadi di sini kita redirect aja ke tempat filenya Ubuntu 24.04.1. Nah, dia dengan sendirinya akan ngedetect tipe apa, di mana kita akan kepilih ke Linux, lalu subtype-nya itu Ubuntu. Untuk versionnya di sini kita 64 bit ya. Nah, di sini kita bisa klik next aja. Untuk ini kita bisa setup username dan password. Kita pakai nama kita aja misalnya. Lalu passwordnya yang mudah diingat aja. Untuk additional options di sini hostname dan domain name kita biarin aja ya. Kita klik next. Nah, di sini kita sesuaiin hardware-nya. Jadi untuk memori aku saranin kita bakal set selama dia di hijau aja. Jadi di sini aku bakal set kira-kira sebesar 3500 MB lah ya. Lalu untuk prosesor pakai 4 aja. Lalu kita langsung next saja. Nah, di virtual hard disk ini kita create aja yang baru, yang untuk sekarang. Lalu size-nya 25 GB udah cukup sih. Di sini kita next saja. Nah, di sini akan summary dari apa yang kita pilih. Ini kalau udah benar, kita tinggal klik finish. Dan setelah finish, dia bakal powering si virtual machine-nya. Di sini kita tunggu saja. Nah, udah kebuka. Di sini mungkin aku bakal full screen aja. Nah, di sini kita pilih try or install Ubuntu. Kita klik enter. Oke, kayaknya udah aman sih di sini. Oke, jadi setelah kita buka, dia akan muncul preparing Ubuntu di sini. Jadi mungkin kita tungguin aja ya. Nah, setelah menunggu instalasi, tampilannya akan seperti ini. Akunnya akan segera terbuat sendirinya dengan nama dan password yang tadi kita buat. Mungkin di sini aku akan langsung login saja dengan passwordnya. Dan kurang lebih, seharusnya Ubuntu ini sudah siap untuk digunakan dan kita sudah berhasil melakukan instalasinya. Nah, di sini mungkin kita bisa buka browser untuk melakukan browsing. Ya, jadi untuk internet harusnya sudah terkoneksi juga. Lalu kita juga bisa manage file. Kita ada juga App Center untuk ngedownload aplikasi. Lalu ini ada fitur help-nya untuk melihat guide. Lalu ini untuk trash bin-nya. Dan yang di bawah ada show apps. Di sini kita juga bisa buka aplikasi dan terminal juga. Nah, kurang lebih seperti itu tutorialnya. Dan mungkin satu hal lagi, kalau kita ingin menutup virtual machine ini, kita bisa langsung ke arah pojok kiri sini, kita klik file, lalu kita close. Nah, di sini kita ada pilihan, bisa save atau enggak kita langsung power off aja di mesinnya. Oke, dan di sini Ubuntu sudah dimatikan, dan jika ingin di start, kita tinggal klik arah arrow ini. Kurang lebih seperti itu, terima kasih. Sekian informasi yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.